Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, jalan tetangga kita, kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta bila ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang menghormati Sayyidul Bait, yakni Bapak Haji Badransyah, sakeluarga kita doakan mudah-mudahan apa yang diniatakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala min umur dunia wal akhirah. Amin. Jadi di pertemuan kali hari ini ulun diminta oleh Sahibul Bait untuk mengisahkan manakibnya daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan saya ingat ulun ini pertama kali ulun salah ulun ceramah pertama kali ulun mengisahkan manakib daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kebiasaan kan orang minta saya Muhammad Saman, saya Abdul Qadir Az-Jilani, kemudian daripada menakib-menakib daripada Sayyidah Khadijah dan yang lain. Dan hari ini talain sedikit ada Bapak ya Allah lah. Nah, di mana diceritakan Nabiullah Yusuf alaihissalam ini adalah anak Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini besidang sanak nang sakandung ngaran Benyamin, dan memiliki daripada pulang kakak kiri sidin 12 orang. Di mana pada ketika itu Nabiullah Yusuf dan si Benyamin ini, istilah kata aja kita kasih sayang orang tua sidin ini berbeda dengan yang lain. Oleh lantaran kenapa? Yang pertama adalah lantaran pribadinya baik. Yang kedua orangnya taat. Yang ketiga pulang rupanya bungas pulang, jadi lengkap sudah, berbeda dengan yang lain-lain. Sehingga kegiatan pekerjaan segala macam itu ditimpakan dengan dang sanak sidin nang berdua tadi, berbeda dengan nang berdua ini. Ini saya yang bujur-bujur ini. Sehingga pada suatu ketika oleh lantaran ada perbedaan di antara daripada kasih sayang kedua orang tua ini tadi, lalu Nabiullah Yusuf ini dimimpikan oleh Allah Ta'ala. Di dalam mimpi sidin melihat matahari, bulan, bintang sabaratan bersujud seolah-olah dengan sidin. Melihat sidin, lalu dikisahkan sidin dengan orang tua sidin yang bernama Yakub tadi. Jadi Nabiullah Yakub alaihissalam, wahai anakku Yusuf, ingat panderanku Yasidin, ini pertanda bahwasanya engkau ini nantinya akan menjadi orang yang sangat mulia, dimuliakan bujur-bujur ikan negara. Cuma jangan sekali-kali ikan mengisahkan mimpi ikan ini dengan asanak ikan nomor 12 itu, sebab ini kena nantinya akan menjadi bencana bagi diri ikan.
Sebab buahnya pasti akan berbuat jahat, bahkan membuat fitnah, sehingga mereka akan menyingkirkan diri engkau daripada muka bumi ini. Menanggal ujar kuita gitu, aja sedihnya tadi. Ini setelah diceritakan cerita demikian tadi, maka baranailah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika mulai diceritakan daripada kisah mimpinya tersebut, maka mulai ketika itu dan sanak sini nambah 12 ini mulai berulah gawian. Kenapa? Memikirkan suatu rencana. Kenapa? Tujuannya hendak membinasakan yang sidin. Lalu mereka berencana kayak apa? Jangan sanak saikong kita bawa, kita bujuk Nabi Yusuf nih nah, supaya mengawani dengan kita nih. Oleh kita rindu anak pemain-pemain ini lawas benar sudah kada permainan neninya nih. Benyamin bang kayak apa? Harus dibawa Nabi Yusuf ya. Oleh kita ini kan hendak mencelakakan inya nih tadi. Ayo ayo. Lalu dihabarakan dengan kitan sidin yang benar-benar Nabiullah Yakub tadi. Ketika dipadakan, wahai ayahanda, kayak apa nih? Kami ini hendak membawa nih Nabi Yusuf, hendak membawa si Yusuf nih nah. Lawan kami bermain-main bergembira oleh ulun lihat salawas ini lawan pian aja. Lawan Benyamin, jadi hendak ya mungkin dia hendak beralamian dan kami ya Pak. Coba takut langsung dan orangnya. Ketika ditanyai oleh si Yakub, mana pun ini Yusuf, wahai Yusuf, apa benar akan ucapakan mereka? Ujar Yusuf, bujur wahai ayahanda. Mana demikian melepaskanlah nambuitan ini. Cuma aja Nabi Yakub memadakan anaknya, jaga adik kami baik-baiklah dijaga, bujur-bujur jangan sampai terjadi sesuatu bencana kena dia. Pokoknya aku minta dijaga bujur-bujur, ini masih halus. Baik, siap jawabannya kami menjaganya. Andai ibaratnya rintangan anak-anaknya kami nomor dulu menghadapinya. Lebih baik kami nomor korban daripada adik kami yang kena mencelaka. Ujar bubuhannya. Kenapa? Meyakinakan dengan orang tuanya tadi. Maka dibawalah Nabi Yusuf ini tadi ke tempat sesuatu yang jauh sambil mengembara domba tadi. Maka dibawa di situ. Baromian, kami benar. Setelah mereka melihat keadaannya jauh, maka di situ timbullah perangai kejahatan mereka tadi. Mulai daripada nangkakan yang paling Tuhan memukul dengan Nabiullah Yusuf, dipukul oleh nang lainnya pulang berikutnya memukul, akhirnya oleh dipukul dia segungnya kan memang dipukul mati langsungnya. Lalu mana ya Pak? Kayak ini aja jangan dipukul, kita buang aja ke hutan. Gimana di hutan di sini? Bilang bertahan saya bertahan di sini, kelihatan saya bertahan apa? Ujian kita nih gurun Sahara aja. Lalu dicari hujan nasi ulun ingat di tempat wadah kita nih membala domba nih ada di sini sumur Tuhan. Kayak apa kalau kita buang dalam sumur aja? Amun kayak kejar aku aja. Biarnya mati dalam sumur tadi. Maka dibawalah si Nabi Yusuf tadi, dilemparkannya ke dalam sumur tadi dengan izin Allah. Maka Allah pun memerintahkan malaikatnya untuk menyambut dengan Nabi Yusuf supaya kada terbentur gugur dan sakit ke dalam sumur nang kosong ini tadi. Gugur dalam sumur, masih gugur dalam sumur tadi, berencana pulang nih. Nomor 12 ini kayak apa kita baru pulang nih, memandakan nih, supaya sekiranya kalau kita melaporkan dengan ayahanda kita, sekiranya percaya kayak Pak, oh gampang aja saya kong. Bajunya ini kan ada tertinggal nih, ini bajunya tertinggal, kan bajunya kita bacol tadi, kita sambal aja domba. Kemudian darahnya kita papayakan di bajunya. Padahal bahwasanya si Yusuf dimakan oleh serigala sudah. Dan kita pada waktu itu sedang keasikan bermain-main, berpanah-panahan segala macam main kuda, sehingga kita sudah melihat dengan keadaannya. Tiba-tiba dia diserang oleh serigala. Sip, sudah jenazah itu. Lalu berangkat. Baliklah nomor 12 ini sambil keadaan menangisan seperti kisah. Ngarang kisah sedih kan, ngarang tangis pendustani ngalih bang. Bayang melihat keadaan sedih sebertaan tertunduk. Ujar Nabi Yakub, apa yang terjadi dengan yang bukan mana Yusuf tu mana? Ujar nang sangat nih, ampun wahai ayahanda, kami ternyata terlengah apa nampian pesanakan ternyata terjadi, apa yang peringatkan ternyata kami lalai menjaganya. Kamananya? Mana payakan ke bajuna penuh dengan darah. Apa ini maksud mereka nih? Bahwasanya Nabi Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala.
melihat Nabiullah Ayub, ketika melihat ujian Nabiullah Ayub, buahnya ini kan pendusta, ini bohong. Lalu dia mati sidin apa di sini ucap, ini berarti buahnya ini mendustai aku. Bahwasanya kalau memang wujud makan serigala, bajunya ini pasti sudah robek sudah nih. Ini utuh bajunya, dicium bunami karena mungkin dalam manusia ini. Ayo percaya Nabi Ayub. Dengan kepercayaannya tadi, maka senanglah nomor 12 tadi. Dipikir mereka ketika datang hilangnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka nangkuitan mencintai dengan mereka, malah sidin menyayangi dengan si Benyamin pulang. Tetapi dengan Benyamin mereka tidak merasa benci sedikit pun. Lalu masa pun berubah. Ketika Nabi Yusuf berada di dalam kumur, maka tiba-tiba lewatlah kafilah anak-anak berangkat ke Mesir pada waktu itu. Kafilah ini ketika itu dalam keadaan kehausan, maka ujar si juragan, wahai anak buahku, lihat bang, di sini ada sumur tuha, coba cari. Kalau siapa tahu ada di dalam sumur tuha itu tadi ada banyu. Lalu mencoba mendatangi sumur tuha tadi, mau ulur timbaan, bayang nomor timbaan, bila barat tarikan nih, ada di banyu bina nih. Bayi diangkat soalnya manusia. Takjub orang melihat nih, manusia seakan-akan rupanya bunga luar biasa pulang. Lalu ditanyakan di kami siapa? Dipadakan nih. Ulun nih, kuitan ulun adalah Nabiullah Yakub alaihissalam. Mereka kada peduli. Oh, si kabilah ini kalau kayak itu caranya kita bawa aja ke Mesir. Supaya jadi duit dijual, ini anggap ini budak sudah. Ini keuntungan bagi kita. Maka terdengar kabarlah oleh nomor 2 dan sanaknya tadi, nomor 12 tadi, bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu ternyata selamat. Cuma diselamatkan oleh orang tuh kada tahu dibawa kemana kada tahu, cuma nyata aja selamat. Dibawa ke kota Mesir. Ketika dibawa ke sana, maka dilelanglah Nabiullah Yusuf dengan lelang murah aja supaya laku bayar. Ketika dilelang, melihatlah suaminya daripada suami si Julaiha. Nah, Julaiha ini pada waktu itu luar biasa bonusnya dia ngalihain nang Julaiha ini tadi. Imbas melihat itu, melihat mana kada banak lagi minta ya dilawan nang laki tuh kali aja tuh nah hamba saya itu. Aku katuju lawan orang itu. Ayo itu karakan sebagai hadiah. Maka dibeli oleh nang laki ini terkesan hadiah, misalnya si bini tadi si Julaiha tadi, maka dipeliharalah Nabi Yusuf tadi. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun berganal. Datang masa remajanya sampai dewasanya gagah sudah orangnya, sudah kalau binandul lagi. Nang dahulu behingusan orang yang ada lagi sudah. Nah, bunga luar biasa orangnya. Dengan ketampanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam ini, akhirnya si Julaiha yang mulai ujar kita datang penyakitnya napa tagiur hendak lawan budak biasan pelayan seorang hendak timbul. Dicarilah oleh si Julaiha ini kesempatan. Di mana aja si Julaiha kesempatan, di mana lakinya ada, maka di situ ini aku mencoba merayunya. Maka ketika laki sidin ada di rumah, maka memanggillah si Julaiha ini dari kamarnya, disuruh membuat apa? Disuruh sita supaya masuk ke dalam. Babai masuk ke dalam dikunci si Julaiha. Ujar Julaiha, apa? Aku minta supaya kamu memenuhi daripada hasrat keinginanku. Aku sudah hendak benar dan inkamnya sudah. Ujar Nabiullah Yusuf, apakah engkau pada ingat? Apakah engkau tidak takut dengan Allah Ta'ala? Ketika mendengar demikian tadi, ada peduli si Julaiha, aku ada tahu urusannya, yang penting ikan melayani daripada kehendakku. Maka ketika mendengar demikian tadi, berlarilah Nabiullah Yusuf ketika hendak keluar daripada pintu kamar tadi, ditarik oleh si Julaiha bajunya, rabit di belakang. Buka sidin tetap kau buka keluar. Bobonya buka dari kamar keluar pas ketemu laki. Nih dan kita terangkap basah ngarannya tadi. Nah, ya Allah. Nyamannya tuh nah tertangkap basah langsung tertangkap basah jenal ini apa kabarnya maka dibawa keluar dari wadah nang patuanan maka pelayannya maka ditangkaplah si Yusuf tadi oleh laki tadi. Apa yang terjadi gerangan ujar Nabi Yusuf ulu kan udah berbuat apa-apa
Ujar si Julaiha, inya mencoba merayu aku, sehingga ketika melihat kedatangan ikan-ikannya keluar dengan izin Allah pada waktu itu, maka bersuaralah seorang bayi, nang bayi daripada wanita-wanita yang lain. Dan izin Allah berkata, "Napa? Wahai suaminya daripada Julaiha, ketahuilah, andai sekiranya baju yang dipakai oleh Yusuf itu tadi sobek daripada depannya, berarti Julaiha lah yang benar daripada perkataannya. Tetapi bila mana baju itu sobeknya di belakang, berarti adalah Julaiha lah yang memfitnah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dilihat oleh nang lagi baju tadi rapit di belakang, berarti apa? Nabi ini berdusta. Lembar berita di istana bahwasanya patuanan hendak dengan seorang budak. Wah, lalu dihinakan orang lain, lalu berita-berita nih simpang siur situ kamari, timbul gibah situ kamari segala macam. Mandang sampai katanya si Julaiha nih, ujian si Julaiha nih, tak masuk kawanan nih mau tiga. Napa ikan hendak dengan budak kayak ada dan lain lagi kayak bagaimana hebatnya. Oke, si Julaiha aku hendak melihat dia buat ikan juga kayak apa. Maka ketika itu diundanglah sabarataan daripada istri-istri yang berada di istana, daripada buat menteri kumpuli, bayi dikumpuli, terus dikumpulkan, disediakan. Makanya kita ini juga ada anggur, ada apel, macam-macam disediakan. Ada lepas juga menyediakan lading masing-masing. Ujar Julaiha, aku minta buah nikah ikut lading masing-masing. Nah, ikuti buah, ikuti lading. Karena aku menyuruh melintas saja nih. Nah, nangaran si Yusuf tadi menyuruh melintas di depan mau nikah bayar apa? Maka ketika itu dipanggillah si Yusuf ini tadi, disuruh melintas lalu aja. Babaya lalu Nabi Yusuf di hadapan daripada wanita-wanita yang pada waktu itu hadir. Ada terasa lagi nih ladengnya nah. Mahirisi jariji bunyi sarungana, kada lagi buahna, jariji sarungan diirisi. Oleh kenapa? Saking hebatnya, saking tampannya, sehingga mereka berkata, ini bukanlah manusia. Orang memiliki rupa daging ini adalah malaikatnya Allah yang luar biasa. Hanya terucap. Napa dia? Tapi kalau Nabi Yusuf dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad, kada ada bandingannya, masih saparot. Kalau Nabi Yusuf itu diibaratkan kayak bulan purnama. Tetapi kalau Rasulullah dibandingkan kayak matahari di siang hari, banyak kalau dipandang, kalau dinikmati orang tuh, saking harapnya tuh nah. Jadi kalau dibandingannya masih, andai dilihat akan, dia Rasulullah nih dilihat akan nih, kalau dilihat akan nih, niscaya orang mencabik-cabik hatinya ada terasa lagi mengeluarkan jantungnya, saking nikmatnya memandang Rasulullah. Andai dilihat akan di dunia tuh. Ini kada masih kan sebahagiannya aja tuh tadi. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika itu gampar langsung di sana, pantas saja si Julaiha hendak dengan pelayannya. Kalau itu luar biasa kayak malaikat orangnya. Situ Omar ye, itu orang. Lalu nang lagi ini supaya ada menimbulkan berita ke situ Omar segala macam fitnah. Maka dimasukkanlah Nabi Yusuf ini ke dalam penjara. Masuk ke dalam penjara. Bapaknya masuk ke dalam penjara dan tadi tetamu Nabi Yusuf di dalam penjara itu ada dua orang. Satu petugas tukang peras daripada anggur memberi minuman, satunya tukang ulah roti. Ketika itu mendengar di penjaraannya berdua nih, kenapa jadi ditahan orang penjara berdua nih? Oh ternyata dipadahkan nang berdua ini dikatakan besar kongkol hendak membunuh raja. Nang saikung tukang peras banyunya, tukang banyu, nang saikung tukang bagi roti. Lalu kawan ketiga di penjara pada waktu itu. Sehingga ringkas cerita, tiba-tiba nomor dua ini dimimpikan oleh Allah Ta'ala. Bermimpi. Nang tukang peras daripada tukang banyu ini tadi tak mimpi. Tak mimpinya kayak ini. Aku tak mimpi jadinya. Ketika itu dipanggil menyurungi banyu keluar aja, lalu berasakan anggur saja itu apa maksudnya jangan.
Nah saya kumpul pemimpin lain, aku membawa roti, cuma roti itu keranda ditambahin di atas kepala, terus itu dipatuhi burung. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah Ta'ala keistimewaan untuk bisa mentakwil mimpi tersebut. Sama kayak witan Sidin Yakub. Ketika mendengar demikian tadi, oh ya Nabi Yusuf, kalau aku mentakwil akan bisa. Cuma ada yang gembira, ada yang bersedih. Cuma mohon maaf nang gembira alhamdulillah, nang bersedih mohon dimaafkan. Lalu kayak Pak mendengarkan nomor 2 itu tadi. Ujar Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya nang memeras, nang tukang tuang banyu ini tadi di dalam mimpinya ketika ia memeras anggur, memberi minum dengan raja, ia akan mendapatkan suatu keselamatan yang gina. Artinya apa? Tadi hukum mati. Sedangkan nang mimpi membawa roti di atas tempayan dipatuhi burung, ini kena orang nih mati, kena dihukum mati, digantung disalib sehingga dipatuhi burung sampai mati. Benar itu takutan nih, maka itu bangnya sudah tahu mimpi Yusuf. Ternyata ketika sampai masanya bujur tabukti apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, maka daripada itu berucap ujian Yusuf mempadahkan oleh orang peras tadi. Bila ikam keluar padahkan dengan menteri bahwasanya aku ini kan bersalah. Ingati padahkan aku ini kan bersalah dan aku bisa mentakwilkan berbagai mimpi yang izin Allah. Nya kayak itu panggilannya bila yang datang itu aja terus mas kesudahnya kada ingat ya Allah lah nih. Jadi janji 3 janji dari bang alehnya apa ini pemilihan ini ya Allah yang sudah nano lalu ini ya lu sedikit kira banyak kalau nyentik lah ada keluar game banyak keluar yang gak asikan dasar kali ingat lagi kenapa dipasangkan Yusuf dari ingat lagi. Lalu ketika itu raja di kerajaan itu dalam keadaan gelisah di kota Mesir pada waktu itu hilang nih kisahnya, kisah si Gilaya ini hilang. Dan lagi ini hilang tuh sementara itu deh. Apa mimpi raja pada waktu itu? Raja ini bermimpi si raja ini agak aneh mimpinya. Ujar raja, aku ini bermimpi 7 ekor sapi dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Jadi sapi nang lamak, 7 ekor sapi nang lamak dimakan 7 ekor sapi nang kurus. Kemudian lagi bermimpi ulang gandum nang hijau itu tadi berubah menjadi gandum nang kering. Nah jadi melihat 7 daripada gandum nang hijau berubah menjadi 7 gandum nang kering. Bingung kan mimpi ini tadi. Dipanggil ahli nujum selalu berbagai macam manuk nang betakwil penakwil mimpi. Pada waktu itu kerajaan dikumpulkan disuruh apa maksud mimpi nang raja ini tadi? Ada nang beresnya mentawilakan. Sehingga apa yang mereka jelaskan, mereka nuding akan daripada peramal itu kada masuk di otak raja ada terima ini. Ada nampasnya. Lalu mendengar demikian tadi, tiba-tiba si tukang tumpahkan banyunya tadi, nah tukang peras daripada anggur itu mendengar jawaban dari peramal dari kedai karuan, ujar seperamal tadi, mohon maaf wahai baginda raja, ulun umpat ambil daripada perkataan bahwasanya di dalam penjara itu ada bernama Yusuf itu pernah berlawan ulun teronggol waktu ketiganya bisa mentakwilkan mimpi. Kalau memang izinkan nah ibaratnya ulun memadahkan tahu mimpi pian ini kayaknya nyaman ulun mendatanginya ke penjara. Kalau dipulangkan ujar kalau itu ayo coba. Maka berangkatlah nang tukang suruhi minuman ini dari mendatangi Yusuf ke penjara. Dia mendatangi apa kabarnya nak ingat lagi Yusuf itu apa nih. Kenapa astagfirullahaladzim dasar ada ingat kenapa? Tujuh kalau kepada Allah bila ikam keluar ingati pada aku ini tadi membuat salah pada dia saja kalau pada ingat dan aku bisa mengetahui mimpi hanya ingat mohon maaf saja hanya aku ingat ya tadi.
Lalu apa kabar nih? Aku hendak mempadahkan bahwasanya raja ini ada bermimpi. Di mana mimpi raja ini kadang-kadang sambutnya mentahwilakan dan mimpi tersebut. Jadi dia Yusuf apa garang tahu yang mimpinya. Anak-anak dimimpikan raja tak mencoba mentahwilakan. Raja ini bermimpi jadi 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Kemudian 7 biji gandum hijau mengering menjadi 7 gandum yang kering. Nah kan kalau kita mendengarkan ini bina aneh kalau lagi kira mentahwilakan deh. Kalau lagi kira lah guru lah. Nah ada yang kawal lah. Kalau dahulu kan mendengarkan aja milik surah kepala ya Allah apalagi nang menjawabnya tadi. Jadi ketika mendengar itu gampang sidin. Oh sidin gampang aja itu. Lalu apa aja Yusuf pada akhirnya dan raja bahwasanya di 7 tahun pertama ini masa subur-suburnya subur nih 7 tahun nih. Maka dengan kesuburan ini ujar Yusuf gunakan berbagai macam makanan-makanan itu sebaik mungkin disimpani. Karena gandum segala macam itu lewat tangkainya disimpan, jangan digiling dulu biar simpani. Karena 7 tahun kemudian maka disitu baca klik kebataan. Nah diberikan Yusuf. Sedangkan daripada gandum nang garing nang apa tadi nang hijau tadi lalu berubah menjadi garing tadi. Nah di mana di masa itu setelah daripada pejablik berubah lagi jenah menjadi subur pulang 7 tahun hanya pulang berubah pulang menjadi pejablik namanya biasa. Setelah itu hanya aman pada akan Mbak sudah tahu kayak itu kah dikisahkan yang dia raja tadi ringkas cerita ketika diceritakan dengan si raja maka mengangguk si raja ujar raja dasar bujur berarti ada salah lagi tahulannya. Maka daripada aku minta panggil Yusuf keluarkan dari penjara. Ketika dipanggil oleh si penuang daripada minuman ini tadi menyuruh Yusuf keluar, Yusuf pada mau keluar. Yusuf mau keluar. Kecuali baju-baju dibersihkan luaran gua. Bab ngarang ini jelek. Nah di negeri ini garapan aku. Lalu kayak apa maksudnya? Aku minta bahwasanya sabarataan daripada istri-istri Perdana Menteri yang pernah menyaksikan dengan aku ketika mereka menyuruh aku melintasi mereka, buahnya harus bersaksi akhir setengah nih gara-gara melihat muka aku cak. Wah, sombong desainnya nih kan. Nah, supaya baik nih, supaya bujur-bujur saudara ini kadang berbuat jaring gitu nah. Dengan si Julaiha ini tadi kayak apa? Bila inya mau, karena berbuat saksi demikian, aku keluar. Bila inya kada biar jauh di dalam penjara ini jak, bisa keluar. Ujar sesuatu ini tadi. Maka ketika itu dipanggil oleh raja seberdaan istri-istri Perdana Menteri keluar disuruh menghadap di hadapan raja dan mengakui bahwasanya bujur apa yang diucapkan oleh si Yusuf itu bujur. Maka ketika itu kada kau berdaya lagi si Julaiha dengan laki ini tadi. Akhirnya apa berpisahlah si Julaiha dengan laki tadi lantaran dia kita tadi supan tadi terpisah. Berbagi harta terpisah. Ketika dia terpisah tadi, maka diangkatlah kedudukannya Nabiullah Yusuf alaihissalam ini untuk menjadi Perdana Menteri Ekonomi dari kita, mengatur segala-galanya. Nah, tinggi sudah kedudukannya. Nah, jadi segala macam apa-apa masuk nih berurusan dengan sidin. Ringkas cerita, maka mendudukilah Nabiullah Yusuf ini tadi menjadi Perdana Menteri. Akhirnya apa yang ditakwilkan oleh beliau maka benar-benar terjadi pada waktu itu. Keadaan di kota Mesir pada waktu itu buju-buju paceklik, bahkan di sekitar di wilayah lain pun termasuk di Palestina tempat kuitan Sidin Yakub alaihissalam pun mengalami paceklik yang luar biasa. Sehingga pada waktu itu ujian Nabiullah Yakub alaihissalam mengadakan anak-anaknya nang 12 tadi, nang gagah-gagah tadi. Kayak Pak memberikan datang ke Mesir sana, bahwa ini harta-harta kita nih nah, bahwa kita supaya kita dikawal makan, mau ada mati kita, mau ada kayak ini, ayo dibawa
sareng bermacam-macam makanan harta itu sebagai bayu datang ke sana pinandu sudah Yusuf. Oh Yusuf nih muhanya sa malam nih nang muha nang malam nih sa ulur bayi nih. Jadi setelah dilihat kedatangan yang 12 tadi dilayani oleh Yusuf alaihissalam. Nah, dengan daripada karyawan layani dengan baik-baik layani. Bahkan ditambahinya memberi duit pulang. Lalu berpasan ujar Nabi Yusuf alaihissalam. Aku berpasan yang buat ikamlah. Bila buah nikah berbulik lagi kamari ini ke Mesir ini untuk yang kedua kalinya, jangan kalian membuat dan sana ikan anggar Benyamin. Bingung buatnya. Tahu? Karena bawa tahu nih saya nih. Bila ikan kadang membawa ija kamari, jangan harap ikan dapat lagi nih makanannya sini. Pokoknya kami kadang menerima. Bila ikan membawanya, kami terima. Tujuh sudah sebulannya belikan naik. Bayi berikan dibukai banyak badan lain lagi, termasuk duit segala macam diberi kelebihan. Udah serbaik. Ini menteri ekonomi ini serbaik. Lalu dikisahkan dalam kuitannya tadi. Begitu sudah tak habis makanan, Bapak dahai, wahai ayahanda, mohon maaf nih. Ini untuk yang kedua kalinya. Kami kada bakalan lagi ibaratnya nih lalai. Apa ini kira kuitan maksudnya nih? Ini bahwasanya bila kami hendak berbalik ke Mesir, hendak minta makanan pulang, baru dengan benda-benda kita di rumah ini bisa. Cuma dengan syarat ya si Benyamin ini harus dibawa ke sana. Bilangnya kada dibawa sana, kami ditolak, dipersulit, kami kada bakalan dilayani. Berpikir yang kuitannya kayak Pak, belajar pian itu tulakan kami belajar pian kada, kami kada jadi tulak, soalnya sia-sia aja. Jadi ujar Yakub alaihissalam, ayo bawa jadi kami. Cuma ingat jangan terulang kembali kejadian yang beberapa tahun silam. Inggih, pokoknya kami siap. Mendengarkan tadi dibawa sebelumnya tadi. Cuma jangan kuitan buat ikan aku minta masuk tuh jangan berurut jadi kita. Artinya apa? Masuk tuh balai lain pintunya. Hanya kita bergabung supaya kajian perhatian orang. Balai lain aja nah. Saya ikong di sini, saya ikong di sini, saya ikong di sini supaya berbeda. Kita bertanggung jawab di dalam. Menurut aja pada kuitan ya sudah. Ketika sampai ketika besar datang ke Mesir tadi menuruti dari pintu-pintu nelayan, tapi Yusuf tahu. Dia berpindah-pindah tetap saya tahu, mengumpul. Mana jadi Yusuf tingkam nang saikongnya mana? Ada kami kok. Mana lihatkan kembali? Baik dilihatkan. Oke. Kembali dia melihat nanti dengan sudah ya. Diberi pulang makanan duit. Cuma di antara kelebihan itu diandaklah di wadah si Benyamin itu benda itu supaya memfitnahnya supaya ditahan si Benyamin ini tadi. Maka ketika hendak pulihkan, kehilanganlah orang di kerajaan. Kehilangan benda menurut kaya itu berupa patung, kemudian terbuat dari emas. Bayinya dicari, kada ada benda tuh. Jurang bertahan dulu. Buat ikan nomor 13 bertahan dulu. Bayi bertahan diperiksa masing-masing. Unut di masing-masing periksa. Bayinya diperiksa pas karena Benyamin yang ada tertinggal. Maka oleh ini ada benda istri ditahan. Buat ikan 12 silakan bulik. Nah bulik pulang karena pulang Benyamin. Iya sudah. Bayi bulik membawa Benyamin tadi. Ini yang bujur-bujur sedih bujur. Nang bujur-bujur menangis ke bujur mata jurang tadi. Lalu mengisahkan nang kuitan tadi. Sarik sidin luar biasa isin sariknya. Ujarku sidin dijaga baik-baik. Kenapa makanya sampai dipintah orang kayak itu tadi. Pada maksud daripada Nabi Yusuf alaihissalam supaya kau balawas dengan dan sanak sekandungnya. Supaya tahu bahwa ini masih hidup. Maka ketika ditahan Benyamin tadi, maka diundanglah, disuruh Nabi Yusuf yang pasukan lain supaya memadahkan membawa akan baju daripada Nabi Yusuf ini ditampaikan dijumakan dengan Nabiullah Yakub alaihissalam. Kaplong mujasidin nang ber-12 itu tadi nang datang berikan tadi dari mana wadahnya sudah sampai pada akarnya Nina baju daripada Perdana Menteri Ekonomi itu nang manahan daripada anak dia Benyamin Sidin mencium Sidin tahu bahwa awalnya Nabi Yusuf harum luar biasa. Masa orang ada harum, Allah harum ya Allah
Beliau menjual pusutakan sidin ke mata. Nya Nabi Yakub dia saking sedihnya sidin menurut hikayat itu kan buta mata sidinnya. Mas mendengar nang Yusuf bilang tuh buta sidin oleh mana nangis siang malam nangis darah itu buta sidin. Nah sehingga kebutaan sidin tadi ketika dibusutakan dijumakan baju tadi dibusutakan langsung kalau melihat sidin. Ujar sidin, ini adalah baju anakku, ini Yusuf, pengaranya nih, Yusuf ini pasti hidup, tahajud, langsung bersih pendengar, ayo kita tulakan. Maka dibawalah pada waktu itu keluarganya daripada Yakub Dasar itu berjumlah 70 orang, banyak orangnya. Berurut datang ke Mesir. Bapaknya datang ke Mesir, maka bertemulahnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ujar Nabi Yusuf, ingatlah kalian dengan aku. Ujar Nabi Yusuf ingat. Ini nang dibuang-buang ikan dulu, nang ada sumur dulu. Ini orangnya. Maka terkejut bebannya, lalu minta ampunlah mereka bersujud, meminta ampun atas apa yang mereka berbuat tadi. Bahwasanya di setiap orang yang sabar atas segala perbuatan dan orang lain, maka insya Allah akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, asal orangnya tidak sabar tanpa membalas dengan apa yang berbuat oleh orang lain. Mungkin ini jadwal dapat menyampaikan lah. Mudah-mudahan ada bagian yang memanfaatkan itu semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.